Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jende Gimana Padungan, Stambuk A42118282, kelas D PJKR 2018. Dalam video kali ini di sini saya akan memaparkan hasil makalah dari kami, yaitu mata kuliah Industri Olahraga. Nah, yang berjudul tugas makalah itu membangun industri olahraga melalui penerapan model industri olahraga. Nah, yang pertama, pada poin pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian industri olahraga. Nah, menurut Pitts, Fielding, and Miller pada tahun 1994, industri olahraga adalah setiap produk, barang, servis, tempat, orang-orang dengan pemikiran yang ditawarkan pada publik berkaitan dengan olahraga. Nah, sedangkan Nuryadi tahun 2010 pada pasal 10 itu, sport industry adalah sebuah industri yang menciptakan nilai tambah dengan memproduksi dan menyediakan olahraga yang berkaitan dengan peralatan dan layanan. Nah, kemudian itu sport marketing adalah penerapan spesifik prinsip dan proses pemasaran kepada produk olahraga dan untuk memasarkan produk nirlaba olahraga melalui sosialisasi dengan olahraga. Nah, jadi pengertian industri olahraga merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Nah, di berbagai negara, industri maju dan modern seperti di Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Korea, dan Cina, olahraga telah menjadi industri unggulan sebagai pemasok devisa negara. Selain itu, olahraga juga dirancang sebagai industri modern berskala global dalam membangun karakter bangsa. Olahraga sudah menjadi identitas industri yang memiliki nilai tambah yang signifikan. Nah, kemudian itu segmen industri olahraga dengan tipe produknya menurut Park, Sanger, and Outerman pada tahun 1998 adalah terdapat 3 segmen, yaitu yang pertama sport performance atau penampilan olahraga, yang kedua sport production atau produksi olahraga, dan yang ketiga sport promotion atau promosi olahraga. Nah, yang pertama itu sport promotion, artinya itu penampilan olahraga itu segmen ini bermacam-macam produk seperti olahraga sekolah, perkumpulan kebugaran, camp olahraga, kemudian olahraga profesional, dan taman olahraga. Kemudian yang dimaksud dengan sport production atau produksi olahraga yaitu segmen produksi olahraga ini dapat diberikan contoh seperti bola basket, bola tenis, kemudian sepak bola, sepatu bola, kolam renang, serta perlengkapan olahraga lainnya. Kemudian yang ketiga itu sport promotion. Nah, sport promotion itu segmen ini dapat berupa barang dengan seperti kaos atau baju yang berlogo. Kemudian media cetak dan elektronik atau elektronik sport marketing, dalam itu sport marketing, esensi, dan sport event organizer. Nah, kemudian yang berikutnya ada penguatan sistem pembangunan keolahragaan. Nah, dalam penguatan ini terdapat 2 poin penting. Nah, poin penting itu yang pertama itu pembangunan olahraga diarahkan. Poin yang pertama dari pembangunan olahraga diarahkan untuk mengembangkan kebijakan dan manajemen penyusunan dalam perencanaan program olahraga dalam upaya mewujudkan
penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, serta membentuk watak bangsa sekaligus membangun konsepsi budaya olahraga di kalangan masyarakat. Poin ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga. Yang keempat itu, meningkatkan upaya pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang dan berkelanjutan. Yang kelima itu, meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga. 6. Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan. Kemudian itu bagian B, tujuan program penguatan sistem pembangunan keolahragaan untuk mewujudkan keserasian berbagai kebijakan keolahragaan. Kegiatan pokok itu dilakukan yang pertama, pemetaan dan pendataan potensi keolahragaan kabupaten atau kota se-Indonesia. Yang kedua, pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan di bidang olahraga. Dan yang ketiga, pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan keolahragaan. Dan yang keempat itu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan olahraga. Itu adalah bagian-bagian pokok penting dalam penguatan sistem pembangunan keolahragaan. Kemudian strategi pengembangan industri olahraga. Nah, dalam pengembangan industri olahraga di Indonesia perlu kiranya reorientasi program. Di antaranya itu beberapa hal tersebut, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu atau bagian A, pengembangan budaya olahraga. Nah, yang dimaksud pengembangan budaya olahraga di mana budaya olahraga merupakan landasan nasional atau budaya olahraga merupakan sikap dan kebiasaan masyarakat untuk senang berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehat. Nah, pengembangan budaya olahraga ini dapat dimulai dari lingkup individu dan keluarga dengan cara memberikan apresiasi terhadap makna dan manfaat olahraga bagi peningkatan kesehatan dan kualitas hidup. Dan yang bagian B, persaingan olahraga regional dan internasional. Nah, yang dimaksud persaingan ini adalah prestasi olahraga nasional terus merosot di tingkat regional dan internasional. Nah, kondisi ini disebabkan lemahnya daya saing olahraga nasional dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, kebangkitan kekuatan baru dalam olahraga baik di tingkat ASEAN, Asia maupun dunia sangat berpengaruh terhadap posisi kekuatan olahraga Indonesia. Nah, perkembangan olahraga di Thailand, Malaysia, Cina dan beberapa negara pecahan Uni Soviet merupakan kekuatan yang mempengaruhi keputusan pembinaan olahraga pada umumnya di Indonesia. Nah, yang bagian 3 itu bagian C, manajemen olahraga nasional. Nah, pendekatan integrasi dalam penetapan kebijakan yang memungkinkan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional secara harmonis, terpadu dan jangka panjang yang didukung dengan sistem pendanaan dengan prinsip kecukupan dan keberlanjutan merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan olahraga. Nah, yang bagian keempat itu bagian C, sarana prasarana olahraga serta penerapan riset dan iptek. Nah, penerapan iptek dalam pembinaan olahraga baik untuk meningkatkan mutu proses belajar, mengajar maupun pelatihan
merupakan sebuah keniscayaan. Nah, mutu proses menjamin tercapainya hasil belajar dan prestasi olahraga yang ditargetkan. Nah, sulit dibayangkan pencapaian hasil belajar atau prestasi tinggi tanpa pemanfaatan iptek. Tersedianya dukungan iptek termasuk sarana, laboratorium, pengajaran, dan pelatihan olahraga sangat diperlukan dalam upaya peningkatan prestasi. Sebagai contoh itu, keberhasilan proses prestasi olahraga negara lain seperti Australia dan Cina diantaranya karena persoalan iptek dan persoalan riset dan ipteknya itu, prasarana dan sarananya. Kemudian masuk di bagian E, sinkronisasi program antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Nah, kebijakan olahraga yang diambil oleh pemerintah sangat diperlukan dan masih dominan untuk kelancaran proses di lapangan, seperti subsidi pembiayaan olahraga. Nah, pihak masyarakat dan swasta sebagai pelaksana di lapangan akan berlindung di balik kebijakan yang diputuskan pemerintah, sehingga dalam pelaksanaannya pihak masyarakat atau swasta dapat bekerja tenang dan aman. Kemudian itu pihak ketiga, pasar atau market, berkewajiban untuk memasyarakatkan atau mempopulerkan olahraga di masyarakat agar sektor olahraga tidak hanya sebagai sektor non-profit tetapi juga profit dan dapat dijual ke masyarakat. Yang terakhir itu peran perbankan dalam pengembangan industri olahraga. Nah, dalam hal pembinaan ini, perbankan sebenarnya turut dapat berperan. Beberapa diantaranya memiliki klub olahraga sendiri, contohnya Bank BNI dan Bank Sumsel di cabang olahraga bola voli. Nah, serta aktif mengikuti kompetisi dan merekrut atlet-atlet terbaik. Sangat diharapkan perbankan tidak hanya berperan sebagai sponsor event atau suatu klub yang biasanya dimaksudkan juga sebagai upaya promosi, tetapi bisa masuk lagi lebih dalam. Seiring kenaikan pendapatan per kapita masyarakat, dunia olahraga nasional diyakini bisa tumbuh menjadi sebuah industri besar yang menguntungkan di dunia belahan barat, dan dunia olahraga telah menjelma menjadi industri yang sangat mengkilap. Kemudian berikutnya itu ada beberapa kategori yang menjadi fokus pengembangan industri olahraga, yaitu yang pertama itu produk pakaian dan alat-alat olahraga. Nah, pengembangan produk kreatif pakaian olahraga dan berbagai peralatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi yang berstandar nasional dan internasional. Nah, produk pakaian dan peralatan olahraga ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, pemusatan latihan atlet, klub-klub olahraga, kebutuhan masyarakat, kebutuhan pasar lokal, domestik, dan internasional. Dan yang kedua, event-event kejuaraan olahraga. Nah, mengembangkan berbagai event kejuaraan olahraga pada kategori Olimpiade Games, berbagai kejuaraan atau kompetisi dan festival olahraga rekreasi, termasuk olahraga masyarakat dan olahraga tradisional, olahraga ekstrim, termasuk adventure sport yang diintegrasikan dengan gelar kesenian, kebudayaan tradisional, kesenian kontemporer, potensi sumber daya alam, dan promosi pariwisata. Nah, Festival Internasional Pemuda dan Olahraga Bahari, Industry of an Extreme Sport, Championship, dan
Menpora Sport Festival sebagai contoh event berskala nasional dan internasional yang telah sejak tahun 2006 digelar dan dijadikan agenda tahunan. Kemudian itu bagian C itu pemasaran industri olahraga. Nah, pengembangan konsultasi olahraga, penumbuhan klub-klub olahraga, penumbuhan media informasi dan komunikasi olahraga, memacu kegiatan promosi dan pemasaran industri olahraga di dalam dan di luar negeri. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan kapasitas kemampuan pelaku industri olahraga. Nah, yang dimaksud itu ditegaskan oleh Sujratjat Rashid dan perspektif ekonomi. Pengembangan industri olahraga diarahkan untuk mencapai penanggulangan pengangguran, membuat peluang kesepakatan kerja dan usaha bagi wirausaha muda dan pedesaan dan perkotaan. Sekian dan terima kasih.